Pembinaan kebudayaan membutuhkan penyediaan ruang yang representatif untuk mewujudkan event seni budaya yang berkualitas. Bagi Kota Yogyakarta yang berpredikat sebagai kota budaya, kepemilikan sebuah taman budaya adalah sebuah keniscayaan. Keberadaan taman budaya menjadi tempat untuk menumbuh kembangkan aktivitas kebudayaan. Pada saat yang sama, taman budaya memerankan fungsinya sebagai etalase budaya yang memotret perwajahan kota Yogyakarta. Setelah sekian penantian panjang, kota Yogyakarta bersiap untuk menyambut hadirnya Taman Budaya Embung Giwangan. Lebih dari sekedar ruang ekspresi, Taman Budaya Embung Giwangan akan menjadi ruang edukasi, rekreasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai sisi, termasuk pengembangan kawasan Yogyakarta bagian selatan. Selamat datang di rumah kami di Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota Yogyakarta dalam Bincang Budaya, masih bersama saya Yeti Martanti. Salam budaya, lestari budayaku. Dan bersama kami ini gini iya. Jadi mesti melirik gini dulu. Ini wah, tokoh-tokoh keren luar biasa. Kalau saya ketemu itu mesti ketawa terus gitu. Jadinya bingung tadi mau ngomong apa gitu. Mau tanya apa juga bingung gitu. Tapi yang pasti terima kasih sudah hadir di rumah kami Dinas Kebudayaan Kabupaten Kota Yogyakarta dalam Bincang Budaya untuk yang kesekian kalinya. Mungkin kesekian kalinya ya. Tidak akan ada kesekian selanjutnya gitu. Ini apa kabar Mas Tio? Mas Tio dan Mas Paksi ini kan juga anggota Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Nah, tapi tanya dulu apa kabar gitu loh. Ya, kan, apa kabarnya gitu. Baik kabarnya Bu Yati, alhamdulillah. Saya bingung kalau nanya soalnya. Mesti nanti kalau nanya serius tuh dijawabnya nggak serius gitu. Jadi bingung. Alhamdulillah sehat Bu Yati, sehat juga toh, semangat toh. Sehat semangat. Dan tetap ceria. Iya, harus ceria. Apapun gitu kan di publik harus ceria. Kan sama. Iya, betul. Nah, ini kita tadi hari ini khusus temanya adalah Taman Budaya Embung Giwangan. Jadi Taman Budaya Jogja Embung Giwangan yang saat ini memang masih dikerjakan dikerjakan pembangunannya. Nah, kemudian nanti juga akan bertahap tentu saja dengan ruang-ruang fasilitas yang memadai begitu. Nah, tapi mungkin sebelum tanya-tanya tentang Embung Giwangan ini kan nggak afdol nih kalau nggak nanya Mas Paksi itu siapa, Mas Tio itu siapa gitu. Meskipun sudah terkenal gitu. Ya ini nanya dulu nih, Mas Paksi, ini kesibukannya apa sekarang kayak gitu? Kesibukannya masih pokoknya di lingkaran seni, kebudayaan, masih main musik, masih menjalankan pekerjaan sebagai panitia. Oh, panitia. Ini kan kostumnya panitia. Iya, kostum panitia loh. Kostumnya panitia event-event seni budaya juga. Dan pokoknya kesibukannya tetap di situ. Musik, seni, kebudayaan gitu-gitu, Bu. Kok semakin sibuk semakin bergairah ya? Harus selalu nampak sibuk. Jangan sampai nggak nampak sibuk ya. Nanti ketahuan kan, bulannya nganggur tuh. Mas Tio. Nggih Bu, saya sama Mas Pak. Iya. Saya sama Mas Pak ini kan sama-sama pelaku festival ya. Jadi kebetulan festival kami ini juga Tibo Keri gitu ya. Kemarin kan sampai Desember kan Bu Sumonar itu kan kemarin bikin giduh di 0 Wah, alhamdulillah. Bikin macet lah ya. Oh, kamu ya yang bikin macet. Oh iya. Ini oknumnya. Tersangkanya yang bikin macet ya. Ya masih asik beresin setelah penyelenggaraan Sumonar, terus kemudian juga masih bantu-bantu juga teman-teman di CB Bu, yang mereka sebenarnya juga lagi punya PR untuk bikin BLU untuk kaitannya dengan pemanfaatan cagar budaya. Ya mungkin itu bukannya akhir tahun. Dilanjut ini nanya dulu semumpung jeda gitu. Nah ini kan kalau masyarakat kita itu kan ya Jogja itu kan terkenal ya gudangnya dengan seniman budayawan gitu, dan tentu saja ini juga kemudian melekat pada materi terkait dengan ruang-ruang atau media-media ekspresi yang kemudian menjadi media untuk
menempatkan mereka gitu, karena seniman yang begitu banyaknya di kota Yogyakarta. Nah, tentu saja kalau kita ada sebuah ruang atau media ekspresi itu tentu saja ya harus inklusi ya, inklusif gitu. Artinya bisa kemudian diakses oleh ya seniman, budayawan, tapi juga oleh masyarakat yang lebih luas lagi begitu. Nah, menurut Mas Tio sendiri dengan keberadaan seberapa penting sih keberadaan Taman Budaya yang menjadi salah satu ruang dari untuk media ekspresi bagi masyarakat, khususnya seniman kota Yogyakarta itu sendiri? Ya, saya kira cukup penting sekali ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya progres, kita bilang kota Yogyakarta, saya kira Bu Yeti dan kawan-kawan di Dinas Kebudayaan ini juga cukup berhasil mengoptimalisasi visi-visi nggih. Artinya ini bukan karena ini baru di rumah kita, bukan ya? Oh, bukan. Iya, artinya saya lihat gini sih. Tapi di rumah Tio juga orangnya gini ya. Saya kebiasaan saya memang seperti ini. Apa ya, dia sampai anak-anak saya tidak doktrin seperti itu enggak ya? Enggak peres dia tuh Pak. Jadi memang saya melihat keberhasilan itu bagaimana mengaktifasi wilayah, bagaimana mengaktifasi kelompok-kelompok, bagaimana mengaktifasi ruang-ruang yang selama ini mereka bergerak sendiri gitu ya di ranah kampung-kampung. Saya kira Jogja 3-5 tahun terakhir ini berhasil meregenerasi gitu ya. Kita berbicara pelestarian dan pengembangan ini berjalan, tapi kemudian hilirisasinya gimana nih dalam konteks pemanfaatan dan juga nanti kita di suprastrukturnya untuk mendukung itu seperti apa gitu kan Bu. Nah ini PR berikutnya. Nah saya kira ruang-ruang presentasi ini juga harus lebih banyak karena juga banyak calon-calon seniman baru nih di Jogja. Calon kan yang kita stimulus dengan kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Saya kira provinsi melakukan itu, kota melakukan itu, dan kabupaten lain juga seperti itu. Sehingga ruang-ruang ini itu menjadi ruang-ruang untuk mendistribusikan mereka untuk berekspresi, untuk latihan dalam konteks pengembangan, untuk kemudian bertemu dengan kolega-kolega atau calon-calon pembeli gitu ya, kalau kita bisa melihat potensi seni budaya ini sebagai komoditas gitu yang bisa kemudian didistribusikan kepada pasarnya gitu. Nah, bicara tentang embung saya kira atau ruang-ruang ekspresi ini cukup penting gitu dan harus lebih banyak lagi gitu. Yang selama ini terpusat hanya di gedung-gedung tertentu sudah tidak cukup gitu. Kita juga melihat gitu masyarakat kita membuat ruang-ruang alternatifnya sendiri gitu. Di bantaran sungai, di sempadan sungai, ruang-ruang alternatif itu sebenarnya malah lebih menarik juga itu ya. Iya. Bagaimana kota bersiasat sebetulnya untuk menemukan ruang-ruang alternatif itu gitu. Karena saking banyaknya ya, jadi harus memang ada media ruang-ruang yang lain lagi gitu ya, yang disiapkan gitu ya, yang disiapkan. Itu juga kan terrepresentasi pada festival-festival yang terus aja nambah gitu, ratusan nambah malah Bu. Gitu. Karena mereka butuh ruang, butuh etalase gitu. Ketika tidak terfasilitasi ya tak nggawe dhewe gitu sayangnya, tapi kalau sudah bisa diakomodasi oleh pemerintah dengan fasilitas yang lebih sesuai gitu dengan kebutuhan mereka, tentu akan lebih proper gitu. Nah, kalau kita melihat konteks kota Yogyakarta sendiri ya Mas Paksi, dengan melihat ekuivalensi ekosistem kebudayaan yang ada dan tadi ketersediaan ruang-ruang yang tersedia, apakah kemudian ruang-ruang ekspresi yang ada saat ini, yang ada sekarang itu dianggap apakah itu sudah ideal atau masih dianggap kurang ideal begitu Mas Paksi? Kalau ruangnya dilihat sebagai dibaca sebagai venue, tempat, itu kurang. Tapi kalau dikatakan Mas Tio tadi, ruang-ruang yang organik yang tumbuh di masyarakat itu alternatif tadi itu tidak terbendung di Jogja. Karena hari ini kalau bicara tentang ruang seni ya, calon-calon seniman yang sedang bertumbuh dan orang-orang yang bercita-cita masuk ke dunia kreatif itu di Jogja ada keinginan kuat dari masyarakat, karena itu salah satu potensi ekonomi yang sudah menjanjikan hari ini. Saya kan orang dalam ya, ngelakoni luar gitu ya, orang dalam dan luar gitu. Ya, ngelakoni kehidupan seperti itu, kemudian melihat sekitar 5 tahun belakangan ini kan potensi untuk
mengoptimalisasi ruang kreatif atau potensi seni kreatif, dunia kreatif menjadi sebuah mata pencaharian ini sudah terbuka lebar di Jogja. Nah, ini tidak terbendung di Jogja. Jadi anak-anak muda yang kepengen jadi seniman ini banyak sekali karena sudah mulai menghasilkan uang. Misalnya contohnya ya, hari ini tuh jadi seniman di Jogja itu ceritanya sudah berbeda dengan generasi bapak saya misalnya, Mas. Ya. Hari ini seniman ki wis iso do nganggo handphone apik. Maksudnya pemusik-pemusik bahkan penari wis do iso tumbas iso KPR dan lain sebagainya. Ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Nah, kalau berbicara itu tadi untuk menampung ruang-ruang seni atau potensi-potensi pertumbuhan di Jogja, secara venue kurang karena gedung pertunjukan, kemudian tempat-tempat untuk presentasi seperti pentas, bahkan festival yang sebanyak ini pun kurang sebenarnya. Tetapi ruang-ruang yang tadi organik yang masyarakat memunculkan sendiri alternatif itu memang mau tidak mau akan senantiasa tumbuh karena kekurangan venue ini. Nah, kemudian kalau melihat terus kalau dibangun yang baru, ini jelas yang bagus banget, ada sesuatu venue baru untuk presentasi ekspresi mereka yang selama ini mungkin tidak komanan. Sekarang konkretnya ya, ada beberapa gedung pertunjukan yang representatif di Jogja itu antrinya bisa hamin 1 tahun. Waduh. Iya beneran. Mau booking tempat itu kan rata-rata misalnya saya bikin pentas, Mas Tio bikin pentas kan bookingnya nggak bisa 1 hari. Paling tidak booking 3 hari untuk pre, pelaksanaan dan pasca ya paling tidak. Nah, kalau setahun itu ada 365 hari berarti kan hanya ada 100 pentas yang bisa digelar di satu gedung. Nah, ini masih kurang padahal di Jogja pertumbuhan ada ratusan event festival SMA yang melahirkan seniman ada, pendatang-pendatang yang pengen jadi seniman ada. Jadi sebenarnya masih sangat kurang dan pertumbuhan ini diwadahi dengan dibangunnya taman budaya yang baru ini menarik sekali, apalagi secara sosiografis itu tempatnya di selatan. Kita ngomong tentang keadaan sosial di Jogja yang sampai hari ini melulu ke tengah ke utara, ini di selatan ini jadi wah ini barometer baru nih, seperti apa pergerakan di situ. Nah, ini yang besoknya akan menarik saya pikir ya. Beda yang ngomong sama pelaku festival itu. pasti beda. Jadi sampai kita gitu padahal biasanya Gojek gitu ya, tapi ini jadi beda. Wah, ini apa namanya? jadi kayak sesuatu yang beda gitu loh kita mendengarkannya, tapi mungkin karena saking menariknya kita lihat yang mau lewat ini. Wah, menarik sekali tadi. Jadi kalau kita bicara masalah ideal ya memang ya nggak ideal tapi jadi alternatif gitu kan. Jadi alternatif karena ya memang ada kekurangan tempat gitu. Nah, ini kalau kita lihat sekarang pemerintah daerah misalnya Kulon Progo, kemudian Gunung Kidul, sudah ada taman budaya, ya kan. Kemudian juga kalau ini akan dibangun juga di Sleman, kemudian juga mungkin di Bantul. Nah, ini yang sebentar lagi di Kota Yogyakarta mungkin bertahap juga dibangun taman budaya Embung Giwangan gitu. Meskipun juga ini tadi sudah disampaikan mungkin akan membangun dorongan untuk berkreasinya lebih banyak lagi gitu. Nah, tapi ini dibangun itu sebenarnya apakah kemudian dibilang sudah cukupkah gitu loh? Sudah cukup, meskipun tadi dibilang ya nanti akan banyak hal yang terus berkembang. Ya, gimana? Lanjut dulu Mas Paksi ini. Apakah kemudian cukup gitu Mas Paksi? Kalau mewadahi tadi melanjutkan ya, mewadahi pertumbuhan itu saya kira kok kita malah justru berpikir jangan sampai merasa cukup di Jogja. Gitu. Ya, karena contoh yang paling konkret ya, 2 atau 3 tahun belakangan kita bersama-sama dengan Bu Yeti bersama-sama dengan kami kawan-kawan kan mengembangkan kesenian berbasis kampung. Nah, dari jumlah antusias warga yang terlibat pun sudah kelihatan, dan kemarin kita presentasikan di salah satu festival di Vesta itu ada 1.500, itu baru itu belum semua kampung. Nah, ini kan nanti belum terwadahi. Misalnya ada 1.500 orang kampung menari kemarin yang datang, kemudian nantinya
ingin presentasi di salah satu venue atau taman budaya yang ada di Jogja ini belum cukup. Jadi kalau saya mikirnya untuk melihat pertumbuhan seni dan budaya di Jogja, malah mikirnya wah, karena kurang terus ini Isoan, karena seniman yang sudah settle, yang sudah established pasti akan menggunakan tempat-tempat yang sudah settle juga. Nah, harapan saya tadi disinggung sedikit tentang inklusivitas ini, taman budaya yang muncul ini justru mewadahi inklusinya tuh ya seniman sing wis dadi sama seniman yang sedang yang on the way jadi seniman. Dan ini kan justru didorong di program dinas kemarin yang di kampung-kampungnya. Ini luar biasa loh. Kan kita beberapa hari yang lalu kan baru evaluasi KCB yang nah itu saya kok membayangkan nanti 5-10 tahun lagi ini nyubi seni ini bisa jadi nyubi seni ini bisa jadi pelaku seni yang diperhitungkan loh, karena ada konsistensi laku seni mereka. Konsistensi laku seni dipancing sedikit dengan festival, dengan fasilitasi, yuk saya pentas ternyata berkelanjutan. Nah ini potensi yang bagus sekali untuk Jogja. Jadi visinya untuk membangun kesenian berbasis kampung itu sebuah keberanian yang saya apresiasi ya, karena saya itu kan juga orang kampung ya, seniman dari kampung, terus kemudian warga tetangga terlibat, mereka sudah semakin percaya diri mengekspresikan bakatnya dan difasilitasi. Ini tempatnya bisa kurang besok. Nah ini PR berikutnya lah. Tapi kan ini happy problem ya, masalah-masalah yang menggembirakan. Membentuk pertumbuhan seniman baru tempatnya kurang, lah berarti pertumbuhannya bagus. Nah itu happy problem tak pikir. Berarti ekosistem dari hulu ke hilir tuh harus dijaga ya untuk keberlanjutannya. Jadi nggak hanya bicara hilir aja, nggak bicara hanya hulu saja, tapi ini justru harus bersamaan gitu ya, bicara beriringan gitu. Betul sekali, Bu. Kalau kita bicara tadi mungkin terkait dengan fasilitas ruang-ruang ya. Nah sekarang kita mungkin Mas Tio mungkin lebih teknis gitu loh. Artinya teknis sebuah kelengkapan dari sebuah taman budaya begitu kan, ada fasilitas mungkin kayak panggung terbuka, kemudian yang indoor outdoor, kemudian juga mungkin fasilitas pameran gitu. Nah sebenarnya kalau kita bicara merujuk pada sebuah taman budaya yang ideal gitu, supaya tadi bisa mengakomodasi banyak pelaku-pelaku seni budaya yang ada di kota Yogyakarta kan beragam sekali. Nah itu mungkin apa ini yang perlu dimunculkan terkait dengan fungsi-fungsi yang kemudian harus dioptimalkan di dalam sebuah taman budaya itu sendiri, Mas Tio? Jadi memang saya kira kita juga harus memetakan sebetulnya kota Jogja itu cukup dinamis perkembangannya. Bahkan kategori-kategori seni baru itu bermunculan. Di Sumunar sendiri, di tempat kami itu juga kami sudah mengkategorikan pelakunya itu sebagai seniman cahaya gitu. Seniman cahaya. Karena memang media presentasinya, mediumnya adalah cahaya gitu. Nah, sehingga itu salah satu contoh, tapi juga masih banyak sekali sebetulnya yang melakukan pengembangan eksperimental gitu terhadap karya seni itu. Nah, kebutuhannya apa nih yang berbasis pertunjukan sendiri, itu berarti kan panggung yang seperti apa, yang proscenium atau yang seperti apa, itu kan juga harus dipetakan. Terus kemudian kalau pameran itu kan juga galeri yang proper dengan fasilitasnya, dengan kelengkapan utilitiesnya gitu, dengan lampu-lampu spot dan pencahayaan dan lain sebagainya. Terus kemudian bagaimana teman-teman di film dan lain sebagainya. Media apa lagi gitu yang dibutuhkan untuk teman-teman dengan kategori yang lain gitu untuk bisa difasilitasi di sana. Baik itu dalam konteks persiapan maupun juga pementasannya gitu, berpresentasi gitu. Nah selain itu juga tentu saja tidak cukup hanya media presentasinya saja yang dipikirkan, tetapi utilities dan juga amenitiesnya gitu nggih. Jangan sampai juga pengunjung yang datang itu juga tadi dibilang inklusi gitu, tetapi juga harus ramah disabilitas dan lain sebagainya. Terus kemudian bagaimana ruang parkirnya, terus kemudian bagaimana pengunjung ini jangan sampai melihat pertunjukan atau pameran berjam-jam, tetapi ketika mereka haus dan butuh makan tidak ada F&B-nya. Terus toiletnya, bagaimana juga pengelolaan lingkungannya, sampah dan lain sebagainya, itu menjadi PR dalam manajemen venue-nya sendiri gitu. Itu jadi saya kira kalau kita berbicara ideal dengan perkembangan seni di Jogja yang cukup dinamis, bisa jadi kayak Mas Paksi tadi tidak bahkan bisa selalu ideal gitu ya. Jadi tetap apa meneh di sini kurang pasti akan nambah terus, tapi paling tidak hal-hal yang cukup basic ya Bu, untuk
bisa kemudian memfasilitasi ruang itu bagi siapapun nanti yang bisa mengakses. Saya kira itu tadi yang sudah saya sebutkan. Saya kira mungkin itu. Oke. Jadi memang berarti kalau sebuah tempat atau ruang itu bertumbuh itu ya menjadi wajar untuk merespon kebutuhan merespon kebutuhan yang kemudian ternyata harus disesuaikan gitu dengan perkembangan gitu kan. Nah kemudian kalau rencana ini ada perencanaan bahwa sebenarnya kalau kita bicara Taman Budaya Embung Giwangan itu kan berada di wilayah selatan, yang ini justru tidak dibangun di pusat kota, karena kan tentu saja pusat kota sudah sangat banyak aktivitas gitu, sudah hiruk pikuk gitu. Tapi justru ada pengembangan baru di sana gitu terkait dengan selain untuk tempat aktivitas seni budaya, tentu saja juga ini bisa menjadi salah satu destinasi gitu. Jadi sebuah daya tarik wisata gitu yang akhirnya nanti mungkin secara keekonomian juga menumbuhkan lingkungan di masyarakat secara keekonomian begitu. Nah, kalau menurut Mas Tio sendiri ini melanjutkan bagaimana kemudian konteks nantinya Taman Budaya Embung Giwangan ini juga sebagai sebuah daya tarik wisata ini menurut Mas Tio. Tapi mungkin sebelum menjawab kita jeda untuk yang mau lewat ini. Mas Tio, tadi kalau misalnya itu untuk menghidupkan wilayah Jogja Selatan ya, karena kan hiruk pikuk di tengah kota itu kan sangat sudah melebihi dari ambang batas gitu. Kita harus perlu mendistribusikan, khususnya juga wisatawan. Nah, tapi bagaimana kemudian konteks bahwa Taman Budaya ini bisa juga dijadikan sebagai alternatif gitu, salah satu daya tarik wisata. Kalau menurut dari pengamatan Mas Tio sendiri seperti apa ini? Ya, sebetulnya tidak jarang ya Bu, kita mendengar gitu dari teman-teman pelaku travel agent gitu, agen-agen wisata itu sebetulnya juga mulai mencari ruang pengganti untuk sebelum pulang ke kotanya itu. Kalau nggak ke Malioboro gimana sih? Gitu. Ada nggak pusat oleh-oleh? Terus misalnya ada destinasi dengan misalnya semacam keunikan yang berbeda. Seperti Ramayana Barat yang mereka sebut yang lain di Jogja gitu. Waktu saya ke Bali ada pertanyaan seperti itu. Ada nggak sih yang lainnya gitu? Nah ini saya kira ini opportunity ya, maksudnya ini potensi sebetulnya untuk membangun ruang-ruang itu gitu dalam konteks kebutuhannya dengan kepariwisataan gitu. Nah, hal lain, kenapa sih kita kemudian membangun landmark baru di selatan gitu, meramaikan selatan? Ya ini sebetulnya menyongsong juga gitu. Jogja ngadep ngidul ya teman. Menghadap ke Pantai Sangraya dan tidak bisa itu sebetulnya kemudian membangun sesuatu di selatan gitu, ujuk-ujuk Mak Bedundu ada ekosistem baru di sana. Tetapi bagaimana kontribusi kota dan kabupaten lain termasuk Sleman dan Kulon Progo di sisi selatan mereka juga harus dipersiapkan, bukan bergeser tetapi memperluas gitu aktivitas-aktivitas itu menuju selatan gitu. Sehingga pada saatnya nanti di selatan itu sudah terbangun ekosistem baru-baru itu, ini ada aktivitas selatan sudah ada kebiasaan, sudah terbiasa gitu. Nah saya kira ini menjadi menarik gitu, Embung Giwangan yang sebetulnya juga memanfaatkan ruang sebagai ruang alternatif buat embung dibuat taman budaya. Ada embungnya mau diapain? Taman budayanya berfungsi lain untuk kebutuhan aktivitas seni budaya. Selain itu juga environment di sekitar embung itu sendiri sebetulnya kota gede yang dia juga punya sejarah tentang Mataram. Tentang Alas Mentawai, Panembahan Senapati dan Sultan Agung, dan di sana juga ada artefak-artefak yang tertinggal, kemudian juga produk-produk kulinernya yang khas, terus kemudian di area ke barat dikit gitu ada batik-batik Sudagaran, di area Jogokarian dan juga Tirto Dipuran. Itu ekosistem yang bisa dijalin nantinya gitu sebetulnya sebagai destinasi. Saya membayangkan apa yang diceritakan nanti di Embung gitu menjadi pertunjukan reguler itu adalah babon gitu, tapi ketika mau ngomongin detail bisa masuk ke kampung-kampung di kota gede dan sekitarnya gitu. Nah saya kira selatan menarik, ada Embung Giwangan, Mulon Siti ada X-Sticker yang dikelola oleh Pemda DIY gitu, terus kemudian ke selatan lagi masih ada Gabusan dan lain sebagainya yang mungkin belum terpetakan dan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan.
Terus Embung Giwangan sangat dekat dengan gerbang selatan kota Yogyakarta, Ring Road Selatan, Terminal Giwangan. Ini kemudian bisa direlasikan gitu, misalnya itu menjadi apa namanya terminal diaktifkan lagi untuk perparkiran bis-bis besar, kemudian ada shuttle yang akan membawa wisatawan-wisatawan itu ke destinasi-destinasi alternatif baru, nantinya akan berbasis seni budaya juga gitu. Menarik sekali Mas Tio. Jadi justru hal inilah yang membangun sebuah ekosistem atau lingkungan budaya, tapi ternyata juga membawa pengaruh yang besar bagi pemanfaatan secara pariwisata begitu. Nah, Mas Paksi sendiri melihat integrasi semacam ini. Ini kan tadi intinya bahwa kekayaan yang ada di sana ya, kekayaan yang ada di wilayah selatan itu kemudian diintegrasikan agar kemudian menjadi kesatuan dengan Embung Giwangan yang kemudian menjadi salah satu daya tarik yang menarik ini. Nah, menurut Mas Paksi sendiri itu sebenarnya sebuah konsep destinasi yang menarik dengan tadi Mas Tio harus mengintegrasikan itu seperti apa gitu loh Mas Mas Paksi? Berbicara tentang selatan yang pertama tadi, betul sekali itu Embung Giwangan kan pintu masuknya Imogiri Timur, Imogiri Barat itu kan strategis sekali sebenarnya. Dari bandara pun alur ring road itu kan paling strategis untuk masuk ke situ. Nah, kemudian dari aspek manusianya, kita kan juga di Jogja ini tahu seniman-seniman itu kan manggoni di selatan toh. Nah, ini ada kedekatan geografis juga dari tempat berproduksi atau tempat laboratorium seni yang ada di situ dengan Giwangan ini menarik. Kemudian kalau untuk aspek wisatanya menambahkan sedikit, ini memecah apa yang ada di Malioboro, memecah apa yang di lor-loran di daerah utara UGM. Ini ada ruang baru di sini. Nah, yang justru nanti saya soroti kan Embung ini jadi salah satu taman atau sentral seni dan budaya yang berdiri di kampung. Kalau di taman budaya di sini kan memang ini area di Malioboro, memang area-area bisnis ekonomi ya. Di sebelah utara area akademisi di sana. Nah, ini justru di tengah kampung. Nah, ini nanti kita akan melihat apa timbal balik atau ulang alik transfer pengetahuan seni dan kebudayaannya, dan itu nanti pasti akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi di sekitar situ. Tidak hanya pertumbuhan ekonominya, terus tidak hanya kemudian kios atau parkir saja, tapi kemudian seni kan sekarang sudah bisa dibungkus dengan komoditas-komoditas pariwisata. Nah, ini yang akan menarik nanti, akan berpengaruh ke daerah Kota Gede, kemudian Umbul Harjo sisi selatan Giwangan. Ini akan menarik. Sementara tadi bonus-bonusnya yang ada di Kota Gede, yang kemudian di situ dekat dengan Taman Siswa dan lain sebagainya, ini menurut saya menarik. Jadi integritas yang kemudian nanti akan disesuaikan dengan posisi embung yang ada ini, sebenarnya kita tinggal menjahit potensi-potensi kecil yang ada di situ. Karena ini kan lokasinya di tengah kampung ini. Bukannya terus mendatangkan seniman besar, tapi apa yang ada di kampung ini yuk kita poles, kita kembangkan. Di situ ada Kota Gede yang potensinya sedemikian rupa, kemudian ada rombongan seniman kidul dari Imogiri Barat, Jalan Parangtritis, itu kan domisili ke arah isi kan ke situ semua, itu kan laboratorium seninya kan di situ. Nah, ini tinggal kita alirkan saja ke situ. Jadi ini bisa berkesinambungan nantinya antara secara fisik di situ tuh sangat strategis dekat dengan gerbang selatan. Secara aspek SDM manusianya ini sebenarnya juga sudah ada di selatan. Selama ini kan seniman daerah selatan harus ke tengah, harus ke utara. Nah, ini dekat, kita bisa menularkan apa ke masyarakat sekitar ini. Nanti ini yang akan menjadi menarik, saya pikir ya. Jadi memang justru ada sebuah alternatif atau pilihan yang mungkin justru menjadi pembeda dengan keunikan yang ada di kota Yogyakarta, yang selama ini mungkin hanya melihat spot-spot yang ada di tengah kota yang mungkin sangat hiruk pikuk lah gitu loh. Menambahkan sedikit, dan mumpung sekarang wisatawan atau pengunjung piknik di Jogja itu sedang terobsesi, terobsesi menuju kebaruan-kebaruan baru, ruang-ruang alternatif. Nah, ini Embung Giwangan ini bisa menangkap itu semua. Menjadi salah satu peluang. Iya, peluang yang sangat besar saya pikir ya. Wisatawan hari ini kan sing anyar, menanti kalau habis dari nonton pertunjukan di Embung Giwangan lalu kita ke Sate Klatak. Ini kan bisa ini kita simple kita diremehkan, tapi iya ya, baris kok Klatak
nonton sih ada pertunjukan ya, ini bisa kita tangkap kayak gini. Nah itu yang kemudian menjadi salah satu integrasi tadi, betul sekali. Kan harus dijahit tadi pasal-pasal yang kemudian berjajaran itu harus disatukan gitu kan, disatukan. Nah ini apa namanya, berarti kan nanti akan ada impact kaitannya dengan sosial, budaya dan ekonomi. Nah, justru yang menjadi bukan permasalahan, tapi bagaimana kemudian penyiapan yang terpenting itu justru di sosialnya, penyiapan masyarakat itu sendiri. Nah, tapi nanti sebelum dijawab Mas Tio dan Mas Paksi, kita lihat yang satu ini. Nah, dampak ekonomi, sosial, budaya tadi kan tentu saja apa ya, harus bisa disikapi oleh masyarakat sekitar, karena itu masyarakat sekitar juga harus memahami ya, itu akan tumbuh berkembang dan tentu saja ya ada sesuatu hal yang kemudian tidak seperti biasanya kembali. Nah, respon ataupun sikap aktif masyarakat itu sendiri apa namanya terhadap hal-hal kebaruan tersebut sebenarnya kalau kita harus mempersiapkan dari sisi masyarakat begitu, sehingga benar-benar secara optimal dapat bermanfaat juga untuk taman budaya, kebermanfaat taman budaya ini sendiri untuk masyarakat. Nah, itu seperti apa? Ini melanjutkan Mas Paksi dulu. Kalau ini kan unik ya, membangun sesuatu yang eksklusif sebenarnya. Taman khusus untuk kesenian, untuk kebudayaan di tengah kampung yang berada di selatan berbatasan dengan wilayah lain yang jauh dari iklim akademik atau iklim bisnis di Yogyakarta. Ini kan unik. Tetapi kalau ini kemudian menjadi pendapat saya pribadi, justru bisa dikembalikan ke terminologi taman dan budayanya itu sendiri. Kalau memang itu menjadi taman, ya ini jadikan taman dulu. Masyarakat di situ bisa bermain-main seni dan budaya. Jadi mau masuk ke situ tuh bukan terus wah aku dadak kenal karo seniman sopo gitu. Nah ini kan wah aku rasa nongkrong neng taman budaya Giwangan karena aku nggak ada circle atau orang dalam di situ. Nah kalau mau dikembalikan ke terminologi taman, ya biarkan masyarakat mendekat sendiri, mendekat dulu dengan sendirinya, nanti pasti akan terpapar, terpapar dengan sendirinya, nongkrong, coba-coba, kemudian wah kayaknya aku tertarik, ternyata di situ ada kegiatan seni yang bisa aku ikuti sesuai minatku yang terpendam biasanya. Nah ini akan menarik ya. Kemudian mengembalikan taman sebagai fungsi taman pada aslinya atau secara otentik, ya biarkan masyarakat datang. Nah itu tadi yang saya bilang inklusivitasnya. Jadi masyarakat di situ tidak hanya sekadar datang untuk menonton presentasi seni, tapi juga bisa mengalami secara langsung. Iya, mengalami taman itu, taman budayanya. Bahkan di situ hanya untuk belum mempunyai karya, belum mempunyai potensi seni budaya, tapi itu langkah yang bagus untuk bisa masuk ke situ, bisa mingle dengan suasana taman di situ ya. Di taman budaya itu sendiri. Mungkin kemudian sistem atau peraturan atau kemudian aturan-aturan yang ada di dalamnya bisa menjadi lebih cair ya. Ada program edukasi kok untuk masyarakat yang memang masih nol dengan potensi, tapi siapa tahu kita bisa menggali banyak hal dari situ. Jadi secara sosial ya biar masyarakat ke situ, ya ini fungsinya jadi taman yang bukan taman terus buat nongkrong atau buat piknik, tapi taman yang kebudayaan. Nah ini nanti terus, tapi memang harus perlahan ya Bu, seperti itu kan nggak bisa terus 6 bulan setahun nggak bisa membangun kebudayaan itu kan selalu butuh proses. Nah tapi dengan mereka merasa enjoy, nyaman berada di situ, saya pikir itu nanti akan mulai bisa kita ukur ya pencapaiannya ya. Ya berarti masyarakat sekitar itu memang mohon maaf bahasanya agak diberikan priority gitu ya, prioritas gitu ya, ataukah harus sama kemudian treatmentnya untuk kemudian membangun kesadaran gitu loh, membangun kesadaran mereka sendiri juga gitu. Artinya bahwa ini loh akan ada sebuah tempat yang baru begitu kan, yang kemudian kan ini berdampak pada banyak aspek tadi gitu. Iya benar-benar. Nah, Mas Tia sendiri gimana? Sudah melirik saya. Gimana Mas Tia? Saya kira dari Mas Paksi tadi kemudian apa ya Bu, bertumbuhnya sebuah
taman budaya itu menjadi sangat organik gitu ya. Artinya orang punya kesadaran dan kepentingan tuh setelah ngicipi sendiri gitu, masuk di situ dan aku pengen ngapain ya di sini gitu. Nah, hal lain juga kaitannya dengan objektivitas dari pembangunan ini kan sebetulnya juga akan membawa kesejahteraan ya bagi masyarakat sekitar venue. Jangan sampai juga tidak ada gitu keterlibatan masyarakat di sekitar venue atas pembangunan taman budaya ini gitu, sehingga itu menjadi kepentingan yang cukup umum gitu. Oh, aku juga ingin sejahtera, apa ya yang bisa aku lakukan di sana itu, entah jualan, entah mengelola apa gitu, atau mengelola sampahnya gitu, dengan bank-bank sampah mereka dan lain sebagainya. Saya kira fungsi taman budaya ini sendiri juga kemudian tidak hanya kemudian memfasilitasi aktivitas seni budayanya gitu, tetapi juga memberi kemanfaatan bagi banyak orang gitu, masyarakat lain di sosial masyarakat yang lain gitu. Saya kira itu. Wah menarik banget ini. Nah, kalau bicara sampai mau ngomong saja kalau ngobrol sama pelaku seniman langsung, kemudian juga pelaku festival itu beda memang. Mesti ada banyak insight yang kemudian kita jadi pengen tanyanya tuh banyak banget ya. Banyak curhat. Sayangnya ini bukan ruang curcol. Nah, tapi waktu juga yang sudah harus kita sudahi, meskipun ini bukan akhir, nanti akan ada bincang budaya yang lain, tema-tema yang tentu saja lebih menarik. Nah, ini closing statement nih untuk harapannya ke depan bagi Taman Budaya itu sendiri, maupun mungkin apa hal-hal yang kemudian ruang-ruang ekspresi, media-media, ruang untuk pelaku seni budaya. Dari Mas Paksi, monggo. Menyambut Taman Budaya yang baru di Embung Giwangan, mari nanti kita sikapi dan kita datangi Taman Budaya Embung Giwangan itu selayaknya kita piknik kebudayaan di sebuah taman. Oke, pasti ya. Piknik kebudayaan, tapi bisa nonton, bisa pentas, bisa nongkrong, tapi besok kita jadiin ya hashtag piknik kebudayaan. Jadi moodnya sesantai. Moodnya santai itu. Kalau dari saya, ya kita sadari pelestarian dan pengembangan seni budaya di Yogyakarta itu tentu saja juga menggendong kehidupan para pelakunya kan sebetulnya gitu. Sehingga ruang-ruang seperti ini cukup penting gitu, menjadi pasar atau ruang transaksi gitu, atau ruang monetisasi. Itu bahasa halus sebetulnya dari apa yang buat manusia untuk kemudian bisa dikomersialkan gitu. Tapi mungkin kita bisa menyebutnya sebagai ruang berusaha gitu. Ruang berusaha kebudayaan. Nah, mungkin itu. Iya, terima kasih Mas Tia, Mas Paksi sudah hadir di rumah kami di Dinas Budaya dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Semoga nanti kita akan ngobrol lagi ya, sesantai ini, piknik kebudayaan. Jangan sampai lupa dengan piknik kebudayaan. Taman Budaya adalah sebuah etalase sekaligus panggung di mana potret kebudayaan terrepresentasikan. Ia menjadi tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana kelak tumbuh dan berkembang pohon-pohon peradaban. Di tempat inilah para pengemban budaya mengekspresikan karya. Dari tempat inilah akan muncul pewaris budaya yang senantiasa menjaga keistimewaan Jogja. Salam budaya, lestari budayaku.